Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita awali dengan membaca doa ya. Ketua kelas bisa dibantu untuk berdoa? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin rabbal alamin. Pada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Ahmad Dwiki hadir ya? Ada yang tidak hadir? Siapa? Karena sakit. Siapa? Sela. Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Kita doakan semoga teman kalian yang sakit biar cepat sembuh ya. Biar besok bisa ikut dalam pembelajarannya. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini di depan kalian ada saya tampilkan perangkat keras komputer ya atau hardware. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, saya review dulu materi kita yang kemarin ya. Kira-kira ada yang masih ingat tentang perangkat komputer? Mungkin bisa angkat tangan yang mau menjawab. Perangkat keras. Perangkat keras, oke, benar. Perangkat lunak. Ada yang mau menjawab lagi yang lain? Ya, apa? Brainware. Seperti yang disampaikan barusan, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ya, ada brainware. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah perangkat keras atau hardware. Dari gambar yang ada di depan, kira-kira yang termasuk dari perangkat keras yang mana? Angkat tangan. Ayo, ya yang mana? Keyboard. Oke, yang satunya? Mouse. Oke, benar sekali ya. Jadi dari beberapa gambar yang ada di depan, yang termasuk perangkat keras adalah mouse, keyboard. Satu lagi ini apa namanya? Apa? Monitor. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input. Yang kedua sebagai alat proses, yang ketiga sebagai alat simpanan, yang keempat sebagai alat output. Nah, 4 ini yang akan kita pelajari kita hari ini ya. Oke, selanjutnya yang disebut dengan perangkat keras. Ya, perangkat keras di sini adalah perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba. Nah, tadi jadi perangkat keras adalah bisa diraba. Ya, dilihat secara fisik dan bertindak untuk menjalankan instruksi. Jadi, yang disebut perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa diraba, dilihat. Jadi, kalau seandainya seperti ini, ya, seperti HP ini. Kalau seandainya HP ini bisa kalian lihat, bisa kalian pegang, bisa diraba, ini namanya hardware atau disebut dengan perangkat keras. Ya. Oke, berikutnya salah satu dari
fungsi dari perangkat keras adalah yang pertama ada instruksi dasar input, kemudian instruksi dasar proses dan output. Ya. Nah, sekarang kita belajar satu persatu. Kemudian yang lain bisa mendengarkan. Teman kalian ada yang akan membantu untuk membacakan. Monggo, silakan dibaca dulu materinya. 1. Instruksi dasar input. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat pengguna berinteraksi dengan... Nah, baik anak-anak. Sekarang saya tampilkan sejarah komputer mulai dari awal sampai keluaran hari ini ya. Silakan kalian saksikan. Maka yang terbayang di pikiran kita adalah modernisasi. Di era modern ini, sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia tidak lepas dari komputer, mulai dari bekerja, belajar online, hingga berusaha komputer dari awal ditemukan hingga dapat kalian gunakan di era masa ini. Komputer pertama kali diciptakan untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan matematis dan komputasi numerik yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan kemampuan manusia yang terbatas. Hal ini juga mendasari kenapa perangkat ini dinamakan komputer. Berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung. Seiring berjalannya waktu dan inovasi yang dilakukan, definisi komputer pun mengalami pergeseran makna yang lebih luas, di mana komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital, melakukan pemrosesan di memori sesuai dengan aplikasi yang digunakan, untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah informasi. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi, mulai dari generasi pertama hingga generasi saat ini, di mana setiap generasi komputer ini memiliki... Kita saksikan bersama materi kita, yaitu tentang macam-macam jenis hardware. Ya, kita saksikan bersama. Kalian pahami betul apa nanti isi dari video ini ya? Komputer yang membahas tentang hardware, software, dan hardware. Bagi yang belum menonton, silakan bisa berhenti untuk atas. Kalau sudah nonton, selanjutnya kita belajar tentang misalnya hardware. Berdasarkan fungsinya, hardware device, output device, dan storage device. Input device. Input bisa diartikan masukan dan device bisa diartikan perangkat. Jadi, input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data akan kita sebut karena X, keyboard, dan output. Contohnya seperti keyboard untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol. Ada mikrofon untuk memasukkan data dan suara, dan webcam dan metodenya berupa gambar atau video. Ada mouse untuk menggerakkan kursor, ada scanner untuk memasukkan aktivitas dan masih banyak lainnya. Nah, ini macam-macamnya input device atau perangkat masukan. Proses ini pemrosesan dan device yang perangkat. Proses device atau perangkat pemrosesan adalah proses yang berfungsi untuk mengolah. Contohnya ada prosesor yang memproses data atau perintah yang telah dimasukkan. Yang ketiga, output device atau perangkat output. Device dengan perangkat. Output device atau untuk mengeluarkan atau menampilkan data. Contohnya ada monitor yang keluarannya ada aplikasi elektronik dalam hal ini berupa gambar ditampilkan pada layar monitor. Lalu ada printer yang hasil keluarannya berupa gambar atau teks kemudian cetak. Dan ada speaker yang hasil keluarannya berupa suara. Storage device. Storage artinya penyimpanan, device artinya perangkat. Storage device atau perangkat penyimpanan adalah
Alat keras yang dapat mengikat informasi dan data dari perangkat di dalam komputer dan di luar komputer. Contohnya, untuk perangkat internal seperti hard disk dan SSD, dan untuk yang Jadi perangkat keras itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada input device, process device, output device, storage device. Device ini perangkat, artinya perangkat. Ya, input, ada yang tahu input? Input itu berarti alat masuk. Ya, jadi perangkat masukan atau perangkat input. Proses device berarti perangkat yang fungsinya untuk memproses. Yang ketiga, output device di sini berarti perangkat yang menghasilkan sebuah produk. Ya. Yang keempat adalah storage device. Storage ini adalah penyimpanan. Dimaksud dengan input device atau perangkat masukan, yaitu sebuah perangkat yang fungsinya untuk memberi masukan atau informasi ke komputer. Contohnya di sini ada apa ini? Ada keyboard, mikrofon, ada webcam. Ada yang tahu webcam? Apa? Webcam. Cam itu apa? Kamera. Berarti kamera yang ada di depannya komputer atau di depannya laptop ya. Yang keempat ada apa ini? Mouse. Yang kelima, yang berikutnya adalah proses device atau perangkat pemroses. Di sini ada prosesor. Adalah output device atau perangkat keluaran. Di sini fungsinya untuk memberikan atau mengeluarkan produk. Apa produknya? Yang pertama, ada alatnya yang namanya monitor. Monitor itu fungsinya atau kegunaannya apa? Tahu monitor? Yang seperti TV? Apa fungsinya itu kemarin? Kalian setelah ke lab? Menampilkan hasil olahannya atau menampilkan data. Yang kedua di sini ada printer. Printer fungsinya untuk apa? Mencetak. Mencetak apa? Mencetak ke? Ya, mencetak tulisan ke apa? Medianya? Kertas. Yang ketiga ada speaker. Speaker berarti outputnya atau keluarannya apa ini? Yang keempat di sini ada storage device atau perangkat penyimpanan. Jadi fungsinya dari alat-alat ini untuk menyimpan data kalian ya. Di sini ada internal. Kalau internal itu berarti ada di dalam komputernya. Kalau eksternal ada di luar komputer. Fungsinya ini untuk menyimpan data kalian. Kalau yang internal ada hard disk, ada SSD. Kemudian kalau eksternal ada ini, ada yang tahu? Apa biasanya ini? Memori. Biasanya kalian nyebutnya memori. Kalau yang ini? Flash disk. Yang ini? Ini materi yang sudah dijelaskan barusan. Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, berarti kita sekarang bentuk kelompok sesuai dengan profil kalian. Kalian kerjakan tugas LKPD yang ada di meja kalian, ya. Kemudian untuk yang membawa HP bisa cari informasinya di Google ya. Oke, coba sekarang kalian mulai sudah kerjakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perangkat keras scanner. Fungsi scanner adalah membaca gambar atau teks, yang ada pada dokumen fisik, kemudian mengubahnya menjadi file digital. Perangkat input. Nama alat proyektor menampilkan objek atau data berupa teks, gambar walaupun video yang atau di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar dinding, termasuk kategori output DVD. Nama alat sound card. Fungsi alat
mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer, termasuk kategori output. Alat, flash disk. Fungsi alat, menyimpan informasi dan data. Besar kapasitas flash disk bervariasi, mulai dari 512 MB, dan lain-lain. Guna mengakses flash disk ini cukup dengan menancapkan pada port USB dan secara otomatis sistem operasi, misalnya Windows OS atau Linux OS akan langsung mendeteksi, termasuk kategori storage device. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki akhir pembelajaran ya. Kita refleksi sebentar untuk sebelum kita mengakhiri pembelajarannya. Mungkin ada yang mau merefleksi? Angkat tangan, ya. Fungsi Apa? scanner untuk membaca gambar. Fungsi scanner untuk membaca gambar. Oke. Yang lain, yang mau merefleksi sebentar, siapa? Ya. Apa, Le? Menampilkan objek. Ya, bisa diulangi, bisa diulangi. Proyektor menampilkan objek. Oke, fungsi dari proyektor yaitu menampilkan objek. Oke, benar. Jadi kalau seandainya ada alat di situ yang tidak fungsi, maka komputer tidak akan berjalan dengan baik. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Baik, dibantu dipimpin tutup doa. Siapan. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Pada Pak Guru memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri, Jenis, Laura, Amel, Iin, Tantri, Aisyah, dan Ayu. Nomor 1, jenis nama alat. Proyektor. Fungsi alat. Menampilkan objek atau data berupa teks, gambar, maupun video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding, termasuk kategori output device. Nomor 2, nama alat. Sound card. Fungsi alat. Komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, headphone, dan lain-lain, termasuk kategori output device. Nama alat. Nomor 3, nama alat. Scanner. Fungsi scanner adalah membaca gambar atau teks yang ada pada dokumen fisik, kemudian mengubahnya menjadi file digital, termasuk kategori perangkat input. Nomor 4, nama alat. Flash disk. Fungsi alat menyimpan informasi dan data. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB, 2,6 GB, dan lain sebagainya. Guna mengakses flash disk ini cukup dengan menancapkan pada port USB dan secara otomatis sistem operasi, misalnya Windows OS atau Linux OS, akan langsung mendeteksi, termasuk kategori storage device. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Fania. Nama alat proyektor. Fungsi alat menampilkan objek atau data berupa teks, gambar maupun video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding, termasuk kategori output device. Perkenalkan, nama saya Clara Frederica. Nama alat soundcard. Fungsi alat komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker,
dokumen visi kemudian mengubahnya menjadi file digital. Perangkat input.